Semoga bisa bersinergi antara kebutuhan kami di Universitas Pertahanan untuk hal-hal yang bersifat kesehatan dengan para penggiat jamur ini, baik dosen, peneliti, praktisi, maupun para mahasiswa. Saya membuat judul untuk kuliah umum ini, yaitu penerapan ilmu dan teknologi genetik yang merupakan bidang riset saya untuk riset pada jamur, yang bagi saya sesuatu yang sangat baru, dan dalam konteks yang saya saat ini berada di Universitas Pertahanan untuk mendukung pertahanan nasional. Saya sendiri dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan, yang lokasinya di Sentul, jadi tidak terlalu jauh dari kampus IPB sekarang. Materi saya ada 3 bagian, karena slide-nya cukup banyak. Nanti saya minta izin moderator untuk istirahat di setiap bagian, biar nggak lelah, juga capek mendengarnya mungkin. Jadi saya persilakan nanti untuk bertanya, ya, baik yang hadir di sini maupun di Zoom, walaupun nanti di bagian akhir ada sesi juga. Bagian pertama ini tentang genetiknya, jadi ilmu genetik yang menurut saya relevan untuk topik ini ada 3. Yang pertama, seperti di gambar, bahwa semua makhluk hidup itu memiliki DNA sebagai materi genetik, ya. Pada virus ada perkecualian, ada yang mempunyai RNA. Jadi makanya jamur juga pasti dia punya DNA. Dan DNA itu seperti di gambar di bawah, dia dalam konsep yang disebut dogma sentral itu dipakai untuk membuat protein melalui tahapan transkripsi dulu menjadi RNA, kemudian translasi menjadi protein. Ini yang jadi fondasi penting kaitan dengan penerapan di jamur juga untuk bagian pertama. Nah, yang kedua, karena kita bicara jamur yang multisel, ya, multisel seperti kita juga, dan selnya juga terdiferensiasi, seperti kalau di sebelah kanan itu, kalau manusia ada sel otak, ada sel otot dan sel darah dan sebagainya, selnya berbeda-beda, tetapi DNA yang ada di dalamnya itu sama. Jadi itulah yang disebut dengan genom. Nah, yang di gambar kiri, kalau bicara sel itu ada 2 jenis sel eukariotik dan prokariotik. Nah, jamur termasuk sel eukariotik, ya. Adik-adik mahasiswa baik yang S1 maupun S2 S3 pasti sudah tahu kalau pada sel eukariotik itu DNA ada 2, yang di inti sel nukleus, sama ada juga yang di mitokondria. Jamur juga punya DNA mitokondria pastinya. Nah, ini walaupun selnya berbeda-beda, DNA-nya sama. Jadi kalau di forensik misalnya ada penemuan jaringan yang tabrakan dan sebagainya, maka dari jaringan yang ada itu bisa ditentukan, ya, ini individunya seperti apa, karena DNA-nya semuanya sama. Keseluruhan DNA itu disebut genom. Nah, yang ketiga, yang penting ilmu genetik terkait dengan riset ini adalah seperti di gambar ini, ya, individunya sama. Ini
ulat bulu ya, yang kemudian dia berubah metamorfosis menjadi apa itu kupu-kupu. Jadi bentuk individunya sangat berbeda. Tetapi seperti yang nomor 2 tadi, DNA-nya semuanya sama. Tapi kenapa bisa berubah sangat ekstrim seperti ini? Karena ada proses yang namanya secara level sel disebut diferensiasi. Pada level molekuler DNA-nya itu tidak semua DNA-nya diaktifkan. Jadi hanya DNA tertentu yang aktif. Kalau DNA aktif itu berarti menjadi RNA seperti yang nomor 1 tadi ya, ditranskripsikan. Makanya istilahnya disebut di situ transkriptom. Jadi kalau keseluruhan DNA genom, kalau RNA yang diekspresikan semuanya itu transkriptom. Nanti produk akhirnya protein ini proteom. Jadinya balik ke sel, misalnya manusia tadi, sel darah merah berwarna merah karena ada DNA dari globin yang membentuk protein globin yang mengikat hem dan zat besi sehingga warnanya merah. Tapi gen ini tidak aktif pada sel yang lain, misalnya sel saraf dan sebagainya, sehingga berbeda fungsinya dengan sel darah merah. Nah, itu tadi mengenai ilmunya. Ilmunya seperti tadi, sekarang yang berikutnya yang teknologi. Jadi judulnya sih ilmu genetik, tapi lebih tepatnya ilmu dan teknologi. Kalau teknologi ini perkembangan teknologi yang dipakai untuk mempelajari genetik tadi. Ya, teknologi yang sangat dasar dalam ilmu dalam teknologi genetik satu yaitu membaca sekuen DNA. Kalau sekarang di level-level riset S3 baik dalam negeri maupun luar negeri itu sudah banyak yang membacanya seluruh DNA dari makhluk hidup itu, bisa mikroba termasuk jamur atau tanaman dan sebagainya. Jadi genom. Nah, ini metodologi yang dipakai, yang sampai saat sekarang juga masih dipakai, itu namanya yang ada di bawah Sanger sequencing. Itu fotonya, itu nama penemunya Frederick Sanger. Ini orang hebat yang bisa jadi role model juga buat yang suka-suka ilmiah penelitian. Jadi dia sedikit dari orang yang pernah menerima hadiah Nobel 2 kali. Nggak banyak yang menerima 2 kali ini. Dia Nobel Kimia tahun 58 ketika umur 40 tahun. Ini saya udah umur 50, jadi ini untuk sekuen protein. Dan yang satunya lagi yang untuk sekuen DNA ini tahun 80, usia 62. Ini foto tahun 62 itu, ketika umur 62 ini saya ambil dulu. Jadi dia yang menemukan ini. Jadi tahapannya ada 1, 2, 3. Jadi 1 itu DNA yang mau dibaca dipisahkan, kemudian diberi penanda lewat teknik PCR dengan 3 penanda fluorescence tadi. Kemudian ini ada tipsnya, dia menggunakan DDNTP ini sehingga reaksinya tidak berlanjut, makanya akan dapat fragmen yang ukurannya beda-beda. Lalu masuk tahap kedua, kita tahu kalau DNA itu di elektroforesis akan terpisah berdasarkan ukuran. Jadi yang ukurannya besar dia di atas, yang kecil di bawah. Ya, terus itu urutan itu nanti dibaca pewarnanya, dye-nya tadi dengan laser sehingga akan dapat urutannya seperti yang di nomor 3. Kalau yang sudah pernah mengirim sekuen DNA akan dapat gambar-gambar seperti kanan itu, elektroferogram. Itulah yang kemudian kita mendapatkan sekuen. Untuk teknologi Sanger sequencing kurang lebih kalau kita kirim sampel pun di Indonesia ini kita bisa dapat
dengan baik, panjang maksimal 1.500 BP itu base pair 1.500. Ini masih dipakai. Ya. Nah, kalau zaman yang lebih maju sekarang itu tidak menggantikan, tetapi melengkapi ya, menurut saya itu adalah Next Generation Sequencing atau disingkat NGS. Tahapannya seperti di bawah, ada step 1 sampai step 4. Perbedaan utamanya dengan Sanger sequencing itu yang saya kasih nomor 1 dan 2. Jadi ekstraksi DNA sama, nanti kalau kita punya jamur sama aja digerus dan sebagainya sampai kita dapat pisahkan DNA-nya, ya sampai di situ sama. Nah kalau untuk Sanger setelah itu nanti fragmen yang dibaca itu harus dipisahkan. Jadi hanya bisa membaca satu fragmen saja. Nah kalau NGS itu seluruhnya sekaligus di prepare, sehingga namanya library, pustaka. Karena di situ ada jutaan mungkin fragmen. Kalau di Sanger harus hanya bisa satu, nggak bisa bareng. Nah, cuma di situ saya tulis ya, panjang fragmennya ini yang bisa dibaca dengan teknik ini pendek, hanya 200-an. Ya. Kalau masih ingat tadi slide sebelumnya, itu 1.500. Ya. Kalau ini pendek, 200. Pendek sekali, 200. Jadi pendek-pendek, 200-an, dia bikin library, terus langsung ada pemrosesan, dia diberikan adaptor dan sebagainya. Lalu masuk ke sequencing, step 3, dan yang berbeda juga nanti yang di step 4 ini, analisis. Ya, jadi panjangnya 200, misalnya jamur itu katakanlah genomnya 10 juta, ya berarti dia fragmennya banyak sekali kan, 10 juta bagi 200 berapa itu? Jadi istilahnya reads, jadi potongan pendek itu yang digambar tengah, bawah tengah ya hijau-hijau, ada kuningnya. Nah itu adalah potongan-potongan pendeknya. Nah nanti dengan secara komputasi ya, itu istilahnya dirakit atau ya bahasa kayak pabrik itu dirakit assembling, jadi utuh lagi secara komputasi. Itu sudah ada programnya. Ya. Kalau punya kesempatan sekolah di luar, di Indonesia juga sudah ada yang melakukan, tapi belum banyak. Itu kita bisa belajar ini. Tidak harus memprogram ya, karena programnya udah jadi tinggal running yang itu dari data kasarnya, filenya FASTQ, nanti jadi BAM, VCF, dan seterusnya. Sampai akhirnya diassembling menjadi utuh. Ya, karena dia ada dari 200 tadi ada yang overlap, biasanya mungkin sekitar 10-an bahasa. Ya, walaupun jutaan, tapi komputasi sekarang sudah maju, jadi bisa akhirnya dapat. Makanya lebih cepat. Kan kalau Sanger itu harus satu-satu, kalau ini langsung lebih cepat, dan kita tahu kalau stepnya makin dikit, pasti biayanya makin murah. Untuk ukuran yang besar kayak gitu, dan waktu yang lebih ini, lebih efisien ini. Tapi nggak semuanya bisa di NGS-kan ya. Ada keterbatasannya juga dia. Jadi masih Sanger sequencing masih dipakai. Nah, dalam teknologi DNA ini yang sangat menentukan adalah biaya yang makin turun. Dulu 100 juta dolar ya. Ini kayak harga laptop lah atau handphonenya. Dulu mahal, sekarang murah. Sama yang berbasis elektronik, chips dan sebagainya itu makin lama makin murah. Itu sekarang 2022 $100 itu kalau untuk bakteri ya, $100, 1,5 juta. Tapi kita nggak bisa cuma baca satu. Ya, itu yang salah satu keterbatasan. Jadi karena dia pakai seperti chips gitu, jadi dia size-nya sudah tertentu, katakanlah berapa? 120.000 ya, harus semuanya mau kita masukin 10.000 atau 120.000, biayanya sama. Nah itu sekarang sudah level $100, jadi sangat murah.
Makanya untuk penelitian-penelitian mahasiswa yang level S3 begitu sudah biasa menggunakan ini. Ini contoh yang saya sudah pernah pakai, jadi saya bisa sharingkan. Ini servis ini ada di Amerika, jadi kalau mau pakai kita harus kirim sampel ke sana. Ini untuk manusia, 30 kali whole genome sequencing hanya dengan $300. $300 itu berarti sekitar 4,5 juta. Tapi dengan pengiriman dan sebagainya, waktu itu saya habis sekitar mungkin 8 juta ya, kalau dirupiahkan. 30 kali itu coverage-nya, maksudnya kalau manusia itu ukuran genomnya 3 miliar, pasang basah, jadi 30 kalinya, 90 miliar dia. Karena tadi ya, metode untuk membaca NGS kan dipotong pendek-pendek. Jadi satu fragmen itu 30 kali harus dibaca, sampai bisa yakin dia adalah sambungannya utuh. Nah itu makanya istilahnya deep sequencing itu 30 kali. Kita bisa juga baca hanya 10 kali, tapi standar yang paling rendah 30 kali. Itu $300. Nah, nanti dari situ kita sudah dapat laporannya itu 328 report. Jadi kalau yang ini kita whole genome, kalau ada kesempatan ke Prodia, mereka juga nawarin ya, itu lebih mahal dan reportnya hanya yang dia tunjukkan ya. Jadi kalau yang ini kita bisa membaca seluruhnya. Nah, ini sekarang kalau buat adik-adik mahasiswa yang belum menikah misalnya, ada biru jodoh itu yang sudah menggunakan data genom. Ya, karena untuk cari pasangan yang cocok, karena dari ilmu DNA, sifat-sifat juga bisa diprediksi. Kalau secara fisik, apakah nanti cenderung gemuk atau enggak, itu juga jelas. Karena metabolisme. Tapi apakah dia orangnya mudah emosi atau enggak, itu juga sudah mulai banyak. Jadi makanya karena biayanya sangat murah, ada biro jodoh yang punya keunggulan gitu ya. Jadi kita depositkan di sana, nanti dicarikan cocokan. Bisa dicoba. Kan seumur hidup ya, biayanya juga murah. Ini kemajuan teknologi ya, teknologi sekarang. Jadi saya sudah tahu genom saya, tapi sudah mungkin anak-anak muda sebenarnya yang penting, karena dia tahu saya punya potensi apa. Kalau kita yang tua paling tinggal nunggu penyakit apa yang keluar. Nah, terus kemudian teknologi tadi membaca sekuen genom, yang kedua ini membaca gen yang aktif tadi transkriptom. Ini nama anunya beda lagi, microarray, DNA microarray. Jadi biasanya ini membandingkan antara seperti di gambar kiri itu sel yang sehat dengan sel kanker, misalnya pathological cell. Jadi gen apa yang aktif atau yang tidak aktif. Nah ini kemudian nanti munculnya di dalam array-nya itu tidak kelihatan mata ya, karena ini dye ini representasi di gambar saja, itu ada 4 warna seperti tadi, hitam, kuning, hijau, merah begitu. Kalau dia diekspresikan di ini, dia dikasih warna kayak gitu. Tapi ini bukan warna real ya, kalau ngelihat plate-nya, chipnya nggak ada warnanya, terlalu kecil. Tapi kalau dibaca di laser nanti terus direpresentasikan kayak gitu. Kalau di paper-paper nanti gennya diwarnain, ini aktif, merah, yang enggak kayak gitu ya. Jadi istilahnya heat map. Nah ini di Indonesia belum ada servisnya. Saya pakai di Singapura ya. Ini sekitar masih mahal. Kalau untuk manusia kemarin itu untuk ya sekitar 5 jutaan ya satu sampel. Nah kalau buat adik-adik mahasiswa ya tidak harus menggenerate atau menghasilkan data sendiri, misalnya di Indonesia karena mahal seperti tadi.
bisa dengan kita pakai aja data yang sudah dipublish. Jadi semua data tadi ada di internet dan itu gratis. Yang atas itu untuk data genom, yang di bawah itu untuk data yang ekspresi gen tadi. Nah, contoh terkenal untuk yang penggunaan data ekspresi gen ini adalah penemuan belum terlalu lama ya, yang ada peneliti dari Jepang yang bisa merubah sel dewasa menjadi sel stem cell. Jadi namanya induced pluripotent stem cell (IPS). Jadi selama ini kan stem cell dipakai untuk diferensiasi menjadi menggantikan sel dewasa yang rusak. Nah, kalau dia idenya berbeda, jadi sel kulit kita dirubah menjadi sel embrio seperti embryonic stem cell yang dia bisa kemudian jadi apa saja. Nah, itu dia di papernya itu bisa kita baca di paper penemuannya berdua dengan postdoc-nya dia menggunakan ini pertama kali untuk mencari tahu gen-gen apa yang bisa membuat itu. Ya, akhirnya mulai dari ratusan, terus makin lama dikecilkan ke 12 kalau nggak salah atau 20 sampai terakhir 4 saja. Itu yang disebut Yamanaka faktor ya, karena penemunya Shinya Yamanaka yang dapat hadiah Nobel. Jadi 4 gen itu disebut Yamanaka faktor. Itu kalau kultur sel kulit misalnya dimasukin dalam sel kultur cair itu dimasukin 4 gen, itu dia bisa berubah. Ya nanti dikasih kejutan dengan medan listrik lemah ya. Kalau di sel manusia kan DNA potongan DNA nggak bisa masuk ya, dia nanti ada vektornya ya semacam virus gitu. Nah, dia akan berubah. Nah ini penemuan yang luar biasa sehingga dia dapat hadiah Nobel. Nah itu dari ini. Jadi tanpa kita harus membuat eksperimen sendiri yang tadi saya bilang itu mahal. Adik-adik maksudnya bisa komputasi kayak gini, bioinformatik. Nah ini ada tadi mahasiswa saya dari kedokteran Unhan. Saya mengajarkan metode-metode komputasi kayak gini, ya. Sehingga mereka bisa tetap eksperimen tanpa harus ada labnya, tapi di komputer. Nah, yang terakhir teknologi genetik itu ya rekayasa genetik. Tentunya setelah kita bisa membaca gennya apa, kita tahu fungsinya, ya pasti keinginan orang itu merubah itu menjadi lebih baik tentu. Nah, sejak tahun 72 itu teknologi ini DNA rekombinan. Ya ini contoh gambarnya yang dipakai di tanaman. Makanya menggunakan bantuan bakteri namanya Agrobacterium tumefaciens yang dipakai. Kalau yang di bakteri, ya rekayasa genetik pada bakteri enggak, dia bisa langsung dimasukin vektornya dalam bentuk plasmid. Nanti yang biasa di lab itu karena simple, dibikin dulu selnya menjadi sel kompeten namanya. Jadi kan biasanya pakai E. coli yang gram negatif ya, kan gram negatif punya 2 membran luarnya dihilangkan dengan metode tertentu. Itu nanti kalau dikasih panas sedikit, kita kasih plasmid, dia masuk. Nah ini teknologi DNA rekombinan sejak tahun 72 yang melahirkan bioteknologi modern, yang dulu ada mulai insulin, ya dulu orang diabetes insulinnya harus dari sapi atau babi. Nah sekarang bisa insulin asli dari manusia, caranya DNA manusianya dimasukkan ke bakteri yang dikultur, nanti dia menghasilkan insulin manusia. Jadi ini sangat bermakna hasilnya, maka jadi boominglah perusahaan-perusahaan farmasi berbasis bioteknologi yang bisa mengalahkan perusahaan farmasi yang usianya sudah ratusan tahun ini. Eksis itu kayak Amgen, Genentech dan sebagainya. Genentech sudah nggak ada. Itu dengan teknologi. Jadi kalau sekarang istilahnya ini termasuk teknologi yang tiba-tiba lupa. Pokoknya dia menghasilkan sebuah industri baru.
Nah, di sebelah kanan atas saya tulis kelemahan dari teknologi ini, khususnya kalau pada tanaman, itu jumlah kopi gen. Jadi gennya itu kopi itu misalnya satu potong. Ini kan misalnya bakterinya itu dia mengandung plasmidnya kan nggak cuma satu, bisa 10, 100. Jadi kalau 100 ya berarti ada 100 potong gen itu. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam sel tanaman, itu jumlahnya nggak bisa diprediksi berapa yang masuk. Ada yang bisa cuma satu, ada yang 5. Dan yang kedua, lokasinya nggak bisa dipastikan, dia nyisip acak aja. Termasuk dengan yang kalau di tanaman ada namanya particle gun, jadi secara fisik ya ditembak pakai partikel emas yang di atasnya dikasih DNA tadi. Nah, itu juga lebih acak lagi. Makanya muncullah istilah GMO, genetically modified organisms atau transgenik ya, yang dibikin label di produk-produk seperti kedelai. Ya, kedelai kita kan kabarnya 70% impor ya dari Amerika, dan Amerika itu sudah hampir menggunakan transgenik semuanya. Jadi negara maju, Jepang, Eropa dan sebagainya, dia mengharuskan label itu sehingga orang kayak khawatir berbahaya jangan-jangan. Nah, itu tahun 70. Nah, tahun 2012, 40 tahun setelah itu, muncullah teknologi rekayasa genetik yang baru, 40 tahun menunggu, itu namanya genome editing. Genome editing ini ada 3, tapi yang terkenal nih CRISPR, nggak cuma CRISPR sebenarnya, ada 3 yang lain. Tapi yang pertama dikembangkan dan banyak dipakai ini CRISPR, singkatan ya, panjang saya nggak hafal. CRISPR, penemunya itu perempuan 2 orang yang mendapat hadiah Nobel Kimia tahun 2020 pada usia 50-an tahun. Nah, kalau CRISPR ini bisa menanggulangi kekurangan yang tadi. Jadi pertama, kopi gennya hanya satu yang masuk, pasti. Sama mau dimasukkan di mana, pasti. Jadi kayak nggak perlu screening ya. Kalau tanaman itu kan screening kita masuk atau enggak sih nggak ngerti kan, acak soalnya. Jadi dikasih gen resisten antibiotik ya. Nah itu juga yang bikin GMO orang takut karena ada gen resisten di tanaman itu. Nah kalau ini nggak perlu karena dari awal sudah pasti dia masuknya di mana. Nanti tinggal di PCR kayak gitu ya, kita tahu kan gennya masuk atau enggak, ya sudah. Jadi ini kalau untuk tanaman, maka FDA, Badan POM Amerika ya, ini tidak termasuk GMO. Nah, jadi ini bagi industri sangat membantu karena dia orang kalau sudah dilabel GMO agak takut belinya. Kalau untuk di kesehatan banyak ini penerapannya. Yang terakhir itu yang sudah diuji cobakan ke manusia itu untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit talasemia. Talasemia itu dia sel darahnya rusak sehingga dia kayak kurang darah terus. Ya. Jadi dia bisa seminggu 3 kali harus transfusi darah. Sejak kecil, sejak lahir. Nah itu beta globinnya rusak. Nah ini CRISPR dipakai untuk bukan mengkoreksi beta globin yang rusak, tapi gamma globin. Gamma globin sel darah merah itu protein globinnya ada alfa dan beta. Tapi waktu bayi kita membuat gamma globin. Cuman ketika sudah lahir gamma globinnya tidak diaktifkan. Nah, CRISPR dipakai untuk mengaktifkan gamma. Jadi gamma menggantikan beta yang rusak. Sehingga itu sangat fenomenal. Orang yang sakit waktu itu udah usia 30 tahun, terus dia setiap minggu harus transfusi, begitu di treatment udah nggak perlu transfusi lagi, udah benar-benar kayak sembuh total. Nah itu untuk penyakit darah ya, yang sudah ada itu yang talasemia sama
sickle cell disease. Ini yang sel darahnya bentuk bulan sabit karena ada mutasi yang bilang-bilang karena di Afrika supaya parasit Plasmodium itu jadi dia resisten, ya, sel darahnya berbentuk sabit, nggak kayak donat. Jadi si Plasmodium nggak bisa masuk. Tapi akibatnya itu dia kekurangan darah. Nah itu juga bisa disembuhkan. Ini CRISPR. Nah, namanya juga manusia selalu tidak puas ya. Jadi begitu tadi 2012 ini teknologi ini 6 tahun ini ada orang Cina ini He Jiankui 2018 mengatakan dia sudah melakukan genome editing pada embrio ya. Jadi itu caranya di sebelah kanan. Jadi dia ketika embrio terbentuk itu sel telur sama sel sperma bertemu ya, kemudian kan membentuk satu sel, terus kemudian 2 sel dan sebagainya. Sebelum dia menjadi 4 selnya, ya, itu yang gen CRISPR-nya tadi diteteskan di situlah. Lalu dia akan secara otomatis tadi dia memasukkan segmen DNA. Nah, di sini dalam penelitian yang dia akui itu, yang dia rubah adalah protein namanya CCR5. CCR5 itu reseptor yang ada di permukaan sel kita, yang dipakai oleh virus HIV untuk masuk ke dalam sel darah putih. Jadi ceritanya, tahunnya saya lupa, orang kalau sudah kena HIV kan nggak bisa sembuh, karena kan genomnya virus itu masuk ke dalam genom kita. Jadi kalau dia daya tahan lemah, itu selnya langsung memproduksi. Orang itu dia transfusi darah, nggak tahu ternyata, bukan, transplantasi sum tulang, ternyata donornya dia delta CCR5, dia tidak punya reseptor CCR5. Jadi tiba-tiba setelah itu dia bebas HIV. Karena virusnya nggak bisa nempel dan masuk ke dalam sel darah putih. Kan virus kayak COVID kemarin, supaya bisa masuk ke dalam sel kita, dia harus nempel di reseptor. Jadi si orang ini, dia memasukkan potongan DNA untuk menonaktifkan gen itu. Nggak tahu tujuannya, ya mungkin supaya bayinya ini nanti kalau lahir bebas HIV. Gitu. Kebetulan perempuan, 2 kembar perempuan. Nah, ya tentunya itu dilarang, sehingga dia akhirnya kena hukuman ini orang Cina ya, dihukum 3 tahun, sekarang udah bebas. Kemudian didenda, kalau dirupiahkan 6,5 miliar. Nah, terus ada publikasi tahun 2019 itu bahwa orang yang punya gen di lesi CCR5 itu umurnya lebih pendek. Jadi memang dia cuma nyoba-nyoba aja nih, nggak mikir jangka panjang. Bayinya masih hidup tapi dirahasiakan ya sekarang, nggak tahu gimana perkembangannya lah. Tapi yang jelas ini contoh yang terpublikasi genome editing pada manusia, ini jelas tidak boleh. Nah, ringkasannya untuk bagian 1, jadi 3 ilmu genetik, 3 teknologi genetik. Kalau secara ilmu tadi semua sel itu punya DNA, kemudian semua DNA-nya itu sama, genomnya tadi, mau selnya bentuknya berbeda-beda, tapi kayak sel rambut kita, ya makanya polisi bisa dengan rambut bisa mengidentifikasi orang itu, ya mau darah, DNA-nya sama, tapi RNA-nya beda-beda. Makanya ada yang jadi merah, ada yang berbeda dan sebagainya. Nah, itu transkriptom. Itu aja 3 yang penting. Kalau mau diperdalam banyak, tapi yang penting ini aja. Terus teknologinya sebenarnya ya untuk mempelajari tadi, ya genomnya dibaca. Ini sekarang sudah murah ya, saya bilang tadi berapa? 4,5 juta ya. Ya, nanti siapa tahu habisnya ada yang mau mencoba sendiri. Kemudian untuk baca transkriptom ini masih mahal, tapi kan ada untuk penelitian-penelitian mahasiswa, baik yang S1, S2, S3, itu ada online semuanya, datanya bisa diambil, adik-adik bisa melakukan penelitian berbasis itu. Sama rekayasa genetik.
Nah, itu untuk bagian pertama. Jadi saya stop dulu, mau minum. Sambil kalau ada yang mau bertanya, baik di Zoom maupun di sini, langsung silakan moderator ini. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sesi pertama kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin yang oke. Ya, ini ya satu. Mungkin silakan sendiri. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, kan tadi untuk gen itu ada gen aktif dan juga tidak aktif. Ya. Dan kira-kira gen bisa tidak aktif itu apa? Ya. Langsung saya jawab saja. Tadi untuk yang di ruang Zoom mungkin kalau nggak dengar tadi saya ulang pertanyaannya. Untuk gen yang tidak aktif ini penyebabnya apa? Itu kan ya. Ya. Jadi itu ada dalam pelajaran dasar biologi molekuler ya. Bagaimana gen itu diaktifkan dan tidak. Yang paling simpel itu yang menggunakan contoh lakoperon itu. Jadi gen itu tidak aktif kalau yang mengaktifkan gen namanya enzim RNA polimerase. Karena dia yang merubah DNA menjadi RNA. Jadi prinsip dasarnya adalah ya gimana RNA polimerasenya tidak bekerja. Nah, dia bekerja dengan menempel pada bagian gen yang disebut promotor. Jadi kalau namanya gen secara umum eukariot prokariot itu selalu terdiri dari 4 segmen, yaitu bagian yang mengkode proteinnya sendiri, gennya itu, ya. Kemudian di depan ada promotor, ya tempat si polimerasenya nempel, sama di belakang ada terminator. Jadi itu yang paling dasar. Nanti kalau di eukariot lebih kompleks lagi, ada enhancer dan sebagainya. Ya, jadi tidak aktifnya ya karena dia umumnya di bagian depan itu terminator dan promotor itu di sana ada protein yang mencegah sih itu nempel ya. Kalau eukariot lebih kompleks lagi, ada nanti transcription factor dan sebagainya. Atau di efektornya lagi dan sebagainya. Itu mencegah untuk ekspresi. Nah, bisa juga mencegahnya ekspresi ya, tapi tidak jadi protein. Jadi nanti jadi RNA, RNA-nya terdegradasi. Nah, itu ada yang kontrol setelah transkripsi ya. Nah, yang sudah jadi bagian dari buku teks artinya diterima secara umum, ya di situ nanti ada small RNA ya, jadi RNA pendek itu ukuran 20 basa seperti itu ya, yang dia bisa mengenhance, ya, bisa juga sebaliknya dia. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nanti juga itu yang ada juga secara epigenetik. Nanti kan kalau pada eukariot ukuran DNA-nya besar, jadi kan ada intron dan ekson. Terus dia karena dia linear ya, kalau bakteri itu prokariot kan dia sirkuler. Linear karena panjang, terus akhirnya kan dikompakkan dalam bentuk kromosom. Nah, kromosom itu ada histonnya yang nempel di sana. Jadi histon compacting sehingga dia sulit diurai. Makanya dia non-aktif. Nah, jadi banyak. Maka sebenarnya pertanyaan ya, jawaban yang menarik yang ditemukan oleh Yamanaka tadi. Kan sel kulit kita ini hanya gen-gen tertentu yang aktif ya, tapi dia menemukan cara supaya yang tidak aktif itu dilepas semuanya pakai 4 faktor tadi, tambah rangsangan medan listrik aja, itu ternyata dia bisa kembali. Tapi sekarang yang lebih baru, walaupun dia embrionik stem cell begitu ya, cuman epigenetiknya beda, sehingga epigenetik itu metilasi, bisa asetilasi pada histon, 2 itu yang paling banyak. Itu umurnya lebih pendek ya, karena sel dewasa kan. Jadi sel eukariot itu kan punya umur, karena dia setiap membelah ujungnya itu terpotong pendek. Jadi sudah ada umurnya. Nah, itu catatan-catatan itu tadi ada di metilasi dan sebagainya. Nah, jurnal terbaru yang
yang saya baca itu. Jadi untuk membuat stem cell-nya seperti benar-benar masih muda, itu dia kayak dimasukkan dalam medium yang kurang nutrisinya. Jadi kalau kayak orang itu dibikin lapar ya. Nah, itu meriset semua epigenetik itunya, catatannya tadi. Nah, itu temuan yang baru karena yang manakah bisa membuat sel dewasa menjadi sel stem cell, tapi itu ternyata masih kurang. Yang umurnya lebih pendek dan sebagainya. Jadi seperti tadi cara menonaktifkannya. Bapak ada satu lagi yang bertanya. Ya. Farhani menanyakan apakah perbedaan bentuk kromosom dapat mengakibatkan perbedaan RNA yang dihasilkan? Ya, tentunya perbedaan ini mestinya pada individu yang sama ya. Kalau individunya beda, misalnya manusia dengan kuda itu ya sudah jelas RNA-nya berbeda, atau manusia dengan simpanse lah, yang katanya 99% DNA-nya mirip ya. Tapi dari bentuk fisiknya sangat berbeda, sehingga RNA-nya juga pasti sangat berbeda. Nah sekarang kalau individunya sama, manusia dengan manusia, nah, ya di situ perbedaan kromosom biasanya mengakibatkan kondisi yang tidak normal ya, penyakit, bisa kromosomnya terpotong atau kromosomnya ada yang bertambah, ya nama penyakitnya saya agak lupa ya. Itu semuanya ya akhirnya RNA, pada akhirnya tentunya RNA yang dihasilkan dari DNA yang ada dalam kromosom itu berbeda. Ya katakanlah yang kromosomnya tambah, mungkin kita awamnya kromosomnya nambah mestinya dia lebih bagus ya, ternyata kan cacat malah. Ya, biasanya kromosom ganda pada seks kromosom nih. Saya lupa nama. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Terima kasih Bapak. Mungkin akan dilanjutkan lagi. Lanjut aja. Ya. Baik, nanti yang masih ini bisa menulis di chat ya. Nanti seperti tadi mungkin dari moderator bisa mengingatkan. Kalau gitu saya lanjut. Maaf ini saya sambil minum. Jadi bagian kedua ini dari judul saya tadi, ya, teknologi genetiknya sudah. Yang kedua tentang jamurnya. Nah ini dalam hal ini saya adalah pemula. Jadi di sini banyak pakar-pakar. Kalau ada yang salah bisa langsung dikoreksi. Jadi saya sebagai pemula, kalau Indonesia jamur, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada fungi dan mushroom. Kalau yang jadi minat saya pada bagian ketiga yaitu nanti tentang national defense, itu pada mushroomnya ini. Ada dua nanti dalam bagian terakhir ya saya sebutkan. Jadi sepanjang saya tahu kan tidak semua jamur itu dia akan bentuk tubuh buah atau mushroomnya. Jadi dalam hal ini saya akan berfokus pada yang ada tubuh buahnya itu atau mushroom. Untuk dua hal, satu sumber gizi protein dalam hal ini, sama satu lagi sumber senyawa bioaktif. Pasti di luar itu banyak, tapi kalau yang ada di minat saya untuk penerapan di Unhan maupun di itu National Defense kita, dua ini aja menurut saya, dan yang saya sedang geluti, sedang karena ini baru mulai. Itu disclaimer-nya, jadi saya bukan pakar. Mohon maaf untuk yang sudah ahli kalau terasa menggurui. Tapi ini banyak yang dari Unhan juga yang baru, maka saya buat apa istilahnya penyamaan persepsi dulu ya dalam jamur ini yang jadi topik kita. Nah sudah saya ringkas terkait dengan pertahanan nasional itu. Dua saja yang misalnya sebagai sumber protein dan sumber bioaktif, senyawa bioaktif lengkapnya. Jadi kalau sumber protein setidaknya ada dua. Ini kalau di tentara kita yang
sekarang banyak ditugaskan di Papua misalnya ya, selalu bahwa mahasiswa kita juga sudah dilatih untuk survival, itu biasanya sudah defaultnya adalah dia nangkep ular kayak gitu ya. Di foto-foto kemarin ada Garuda Shield itu orang Amerika yang biawak gitu ya. Pasti itulah. Jadi itu untuk mungkin bisa menangkal rasa takut, tapi juga memang untuk survival ya. Tentunya protein hewani. Kan kalau di hutan nggak, kita sulit mengharapkan ada sapi atau kambing gitu ya, ayam gitu. Ya paling itu makanya ular, kadal. Nah tapi yang sepertinya akan bisa jadi kajian nanti yaitu jamur ya, yang merupakan protein nabati yang secara gizinya juga lebih bagus. Jadi ini sepertinya ya kalau setidaknya di Unhan belum. Makanya kemarin kami ngajak mahasiswa ke sini belajar, ya siapa tahu nanti bisa lanjut, bahkan bisa jadi buku pegangan, bagaimana kalau survival di hutan itu nyarinya jamur. Kita belum tahu nih di Papua, hutan-hutan Papua ya, jangan-jangan ada jamur yang gede-gede gitu ya, kandungan proteinnya tinggi, seperti itu. Atau kalau enggak ditebar aja, ditanam sengaja, kan dengan spora mungkin bisa, yang ahli jamur lebih tahu. Nah, itu yang sangat simple ya, survival di hutan. Yang kedua, ini yang untuk nggak cuma di militer, tapi masyarakat umum juga. Ini sumber protein itu sekarang kan kebanyakan hewani itu dari ayam. Ya, kita setiap hari, saya mungkin ya setiap minggu sih pasti makan daging ayam, sapi. Atau sekarang ini serangga itu belalang. Kalau yang agak menyeramkan mungkin apa kecoa dan sebagainya mungkin ada, atau kaki seribu itu dan sebagainya. Nah, serangga memang menarik karena dia untuk secara produktivitasnya sangat tinggi untuk satu area yang kecil, tapi ada penolakan secara masyarakat sekarang ya, mungkin menjijikkan juga, atau juga dia ada potensi alergi. Atau protein dari budidaya laut. Nah ini sudah mulai banyak, ikan sudah awal dari dulu, udang sudah jadi hal yang sangat biasa ya. Adik-adik mahasiswa sekarang makan udang biasa. Zaman saya dulu SMA udang itu mahal sekali. Saya masih ingat itu SD SMP mainnya di sungai itu nangkepin udang biar. Karena nggak ada seperti sekarang ini udang mudah karena ada budidaya udang, kerang dan lain-lain. Tapi ini biaya pakannya mahal. Dan juga kayak udang-udangan juga ada potensi alergi. Makanya protein nabati salah satu solusinya. Memang sekarang masih kacang-kacangan, termasuk kedelai yang paling populer. Nah, cuman pemikiran saya yang awam ini, jamur ini menarik ya. Karena produktivitasnya untuk area yang sama dia tinggi. Kan kalau kedelai Indonesia ini nggak cocok, sehingga kita impor dari luar negeri. Jadi sumber protein kan sekarang juga pemerintahan sekarang bagian dari ketahanan pangannya Kemhan yang diminta ya, dengan segala kontroversinya, tapi kenyataannya itu masih untuk sumber karbohidrat ya. Kan yang ditanam itu singkong. Nah, untuk negara maju itu udah beralih energinya bukan dari karbohidrat tapi protein. Jadi saya kira ini sangat bagus, potensi untuk penelitian dan penerapan. Kemudian yang kedua, ini ringkasan saya adalah untuk sumber senyawa bioaktif. Jadi segala jenis senyawa yang punya aktivitas terhadap konteksnya manusia ya. Kita di sini saya kedokteran jadi manusia. Jadi ada 3 yang saya ringkas. Satu racun ya, toksin dari mushroom. Ini segala jenis toksin itu mulai dari reptil ya seperti kodok, katak ya, bisa ular juga bisa, mushroom juga punya. Memang ini nggak terlalu sekuat yang disebut.
atau dari tanaman, maka memang tidak populer, tapi kalau adanya itu ya ada seperti tidak ada tali, akar pun jadi ya gitu ya kira-kira. Jadi ini bisa apalagi kaitan dengan survival tadi. Kemudian bioaktif yang berikut adalah senyawa yang disebut istilahnya psikodelik yang atau sering disebut dengan halusinogen, jadi menyebabkan halusinasi. Ini saat ini banyak di penelitian-penelitian ya levelnya uji klinis sudah sampai itu untuk pengobatan penyakit-penyakit psikiatri, penyakit kejiwaan. Nah, setidaknya ada 3 ini yang sekarang banyak dipakai, depresi. Contoh paling gampang depresi itu orang yang terkena atau divonis dia kanker stadium lanjut. Nah, dia udah tahu nih, sudah akan umurnya nggak panjang. Itu biasanya pasti depresi. Mungkin dari hadirin ada kerabat atau apa yang kayak gitu. Dulu saya kan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi itu depresi atau anxiety, itu cemas gampang. Dikit-dikit udah cemas dan sebagainya. Ada orang-orang yang punya seperti itu, atau adiksi. Adiksi narkoba yang paling gawat, sampai yang agak rendah rokok misalnya. Nah, kalau di Indonesia ini kan adiksi rokok ini yang sangat endemik. Ya kalau alkohol malah enggak, karena kita mayoritas tidak minum itu. Nah, ini dipakai untuk itu. Kemudian medicinal mushroom memang tidak secara langsung, karena kalau secara kedokteran ya obat itu senyawa bahan aktifnya tunggal. Jadi ini ya semacam nanti mendukung dari obat yang ada. Itu biasanya yang saya baca seperti itu misalnya, pengobatan. Jadi sumber senyawa bioaktif. Kalau yang satu, sekali lagi saya ulang, untuk sumber protein, yang kedua sebagai sumber senyawa bioaktif. Ini sudah langsung ringkasan. Nah, ini disclaimer-nya juga, mungkin teman-teman yang ahli sudah lebih tahu, jadi mohon maaf tidak menggurui. Saya malah justru yang belajar. Jadi ini yang kita temukan di Google. Nah, yang saya tertarik ya, gimana kita membuat jamur tiram itu ternyata kandungan proteinnya paling tinggi, tapi infonya tadi dia justru paling murah karena mudah sekali ditumbuhkan. Kemudian ada jamur kancing putih dan sebagainya. Nah, coba memang kalau ini juga saya cuma baca literatur yang mungkin bisa nggak terlalu akurat. Ya, kalau misalnya digambarkan ada 100 gram jamur dengan 100 gram kedelai, ya kedelai itu proteinnya lebih tinggi. Memang tidak setinggi sampai yang kedelai tadi, tapi mungkin kalau dari skala produksinya kan kedelai nggak mungkin kita tanam di kampus kayak gini, ya harus di lahan yang sangat luas ya. Tapi jamur bisa. Kemudian juga ini nggak cuma proteinnya, mungkin juga ada serat, fibernya, ada mineral. Tapi saya fokus di proteinnya seperti itu. Maksudnya mungkin tidak sepenuhnya menggantikan, tapi setidaknya mengurangi kayak gitu. Ketergantungan pada protein-protein kacang-kacangan yang kita impor. Jadi ketahanan nasional kita lemah karena kita impor. Nah, ini juga dari Google saja. Jadi di negara maju seperti Eropa itu memang untuk sumber proteinnya sudah mulai bergeser. Jadi ini yang ada di ringkasan saya tadi. Jadi yang pertama sebelah kiri atas itu ya analog penggantinya adalah dari protein nabati tapi dibikin rasanya seperti protein hewani. Jadi yang paling terkenal itu burger. Ya, sampai sudah ada perusahaan startupnya dan di beberapa gerai yang menjual kayak burger-burger itu sudah ada yang itu ya vegetable meat. Nah, salah satu kuncinya yang saya baca itu menarik bahwa dia supaya terasa seperti daging sapi itu harus ada darahnya ini
Nah, itu sekarang supaya tetap vegetable diganti dengan yang menyebabkan merah dan ketika dibakar ada rasanya itu kan ternyata adalah ada hem sama zat besinya. Nah, itu di beberapa tanaman kita umbi-umbian gitu ada yang merah itu. Jadi diganti pakai itu. Karena dia juga ada plant hemoglobin. Nah, kemudian yang berikutnya yang di tengah ke atas tengah itu masih mahal saya kira ya dengan kultur sel itu. Kemudian yang kanan ini mungkin belum begitu populer. Jadi tapi tadi Bu Eli sempat bicara ya, mungkin ini ya di miseliumnya di kultur kayak gitu ya. Saya kurang tahu. Nanti terus yang tadi yang bawah serangga tadi ternyata di Eropa sudah ada 4 yang di approve, yang di secara resmi ya. Katanya kalau ke Thailand itu di kaki 5 banyak itu jenis serangga yang sudah digoreng. Saya belum pernah sih. Tapi ngelihat di YouTube banyak. Atau mikroalgae. Mikroalgae sih sebagai sumber proteinnya tinggi, tapi teksturnya mungkin nggak ada ya. Kurang, jadi nggak bisa digigit kayak kita daging atau apa. Mungkin nanti cuma diseruput ya kayak kita minum. Gitu. Lama-lama kita nggak punya gigi lagi mungkin nanti. Berevolusi. Karena semuanya disedot aja. Nah, sama jamur. Nah, ini jamur ini yang menarik. Ya, sesuai konteks kita. Nah, ini juga saya dari internet, jadi yang bisa saya dapat. Jadi sebagai sumber senyawa bioaktif ya, yang pertama yang racun, toksin, mushroom toksin, itu ada yang menyerang saraf, sel saraf, neurotoksik, ada yang hati, hepatotoksik, ada yang ginjal, nefrotoksik. Yang di tengah gambar-gambar jamurnya, ini cukup dilihat saja, saya nggak berani menjelaskan, takut salah. Nah, yang saya dapetin katanya yang paling mematikan itu adalah jamur ini, Amanita phalloides, ya, 90% kematian jamur karena jamur ini. Kalau bisa punya ini ya cukup menjadi senjata juga. Ada ya di Indonesia? Ada, wah, mantap. Nah, ini saya bukan peneliti jamur, jadi sekarang semua orang mahasiswa juga nonton Netflix ya. Ini sekarang lagi banyak tentang jamur-jamuran ini, dokumenter. A2 ini yang menonjol. Ini adalah jamur-jamur psikedelik ini. Karena sepertinya setelah berhenti hampir 20 tahun risetnya, sekarang lagi menjadi tren. Tidak hanya tren karena apa ya seru dan sebagainya, tapi secara ilmiah. Nah, jadi ini nanti mahasiswa yang belum tahu, saya sarankan nonton aja. Saya juga banyak dapat ilmu, pengetahuan dari sini nih. Nah, dari internet juga, ini adalah senyawa psikedelik itu yang pertama, ya saya narasumbernya dari film tadi juga, LSD, ya sintesis chemistry, terus itu yang kemudian disalahgunakan sehingga akhirnya dilarang. Terus habis itu muncul psilocybina kalau dalam bahasa Kemkes, dan macam-macam ini yang ada. MDMA itu juga dibahas di film tadi. Tapi yang saya fokusnya dari sekian banyak ini di psilocybin. Nah, kalau baca artikel juga relatif baru semua ini. Saya ambil 2 aja nih, 2022 sama 2023. Jadi review-review ya mengenai memang psilocybin untuk pengobatan tadi penyakit psikiatri. Nah, yang menjadi perhatian di sini racun itu bisa menjadi obat kalau dosisnya pada dosis yang tepat ya, biasanya lebih kecil. Jadi di situ kanan atas saya tulis seperti dari literatur atau dokumenter yang saya baca, tripping itu kalau ya sudah tidak terkendali gitu ya, bukan sebagai pengobatan, dosisnya miligram ya. Obat-obat yang kita minum seperti hipertensi atau
asam urat dan sebagainya itu pasti dosisnya miligram. Tetapi untuk psilocybin yang buat terapi ini mikrogram, jadi microdosing. Itu yang paper-papernya semua gitu. Jadi dengan dosis yang kecil. Satu lagi yang saya juga tertarik ini dari informasi googling itu, saya juga baru nih belajar. Xanax itu salah satu obat antidepresi yang paling laku katanya. Nanti bisa dibaca sendiri. Itu kalau FDA dia 8 minggu. Ya, apanya dia boleh pakai. Artinya obat seperti ini ya penggunaannya banyak. Nah, kalau psilocybin ini yang tadi punya efek anti mengobati ya, bukan anti mengobati depresi, anxiety dan sebagainya, itu paling penggunanya sekali sampai maksimal 3 kali. Sehingga tidak ada kecanduan, juga tidak panjang seperti obat-obat antidepresi yang ada sekarang. Itu salah satu unggulan yang kalau para ilmuwan ini sampaikan gitu. Ini penggunaannya cuma sekali, 2 kali, mungkin 3 kali gitu, sudah bisa sembuh dari sakit-sakit kejiwaannya. Nah ini kalau betul tuh sangat luar biasa. Makanya sekarang banyak uji klinis dari banyak negara, Amerika, Australia dan sebagainya, Indonesia belum. Ya, untuk pengobatan ini yang kami tertarik. Ini juga saya ambil dari review jurnal. Intinya yang sebelah kanan saya kotakin itu, jadi gimana sih kok bisa psilocybin itu mengobati penyakit kejiwaan tadi, ya neuroprotection punya sifat itu. Jadi biasanya orang-orang yang sakit tadi termasuk Alzheimer juga, terus Parkinson itu nanti sel sarafnya degeneratif ya, rusak. Nah ini dia mencegah itu. Bahkan sebaliknya neurogenesis, dia membuat sel saraf atau sambungan antar saraf yang baru, neuroplasticity. Jadi sel saraf itu kan dia punya kaki-kakinya itu dia bisa bertambah dengan semakin banyak dipakai dan sebagainya. Slower disease progression. Jadi banyak ini. Kalau mekanisme molekulernya ada, cuman saya belum sampai segitu terus terang. Intinya ini sangat menarik ya untuk bioaktif ini psilocybin, tapi ini karena masuk dalam lampiran Kemkes sebagai narkoba golongan 1, ya tentunya kita perlu izin khusus, semacam kalau mau penelitian ganja yang sempat rame itu kan juga harus ada izin resmi, kalau enggak ya bisa dianggap penyalahgunaan. Yang terakhir aja ini yang juga dari internet ya, apa itu medicinal mushroom. Ini hanya untuk pengingat saja, saya enggak. Jadi bagian kedua ini bagian yang saya paling tidak ahli sebenarnya, tapi secara pandangan saya sebagai dosen di Universitas Pertahanan di kedokteran, kita melihatnya jamur ini sangat punya posisi yang unik dalam kaitan dengan national defense. Satu, sebagai sumber protein yang simple untuk survival. Yang kedua, ini yang sangat menarik, sumber gizi masa depan, gizi protein terutama. Yang kedua, sebagai sumber senyawa bioaktif, bisa toksinnya, bisa senyawa psikedelik atau obat. Mungkin di sini minat kita karena di kami kedokteran juga ada kesehatan jiwa, psikiatrik, ini yang psikedelik yang sekarang jadi minatkan. Demikian untuk bagian kedua, ini juga saya stop dulu, biar saya istirahat sedikit, dan sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bapak paparannya. Yang kedua ya sangat menarik sekali, jamur dari pandangan tadi pertahanan nasional.
Di sini sudah ada 3 orang yang bertanya di chatting ya, mungkin nanti dari sini 1 ya. Ada 2 ya. Kita inikan dulu yang ini ya, sebentar ya. Yang chatting yang terlebih dahulu. Pertama dari Pak Khairul Anwar, mohon referensi jurnal untuk penelitian lanjutan yang berpotensi untuk dikolaborasikan. Kemudian yang kedua dari Anggriani Puspita, jika untuk pemeriksaan sampel menggunakan NGS, kalau di Indonesia sudah ada atau harus dikirim ke luar negeri? Apa untuk pemeriksaan sampelnya khusus manusia saja atau dapat juga untuk mikroorganisme seperti jamur atau bakteri? Itu pertanyaan kedua. 1 lagi Bapak sebutkan dulu ya. Nah, ini dari Bu Penny Sufaati, Bapak. Beliau dosen dan juga peneliti khusus jamur dan beliau berada di Papua, Pak. Jadi tadi kan Bapak mungkin menyebutkan kalau di Papua bagaimana. Nah, beliau nih Bu Penny dari Papua ya. Bu Penny ada nggak? Apa mau menyampaikan langsung nih? Ada. Alhamdulillah, mangga Ibu. Sudah bergabung. Ya, hatur nuhun, punten. Ya, perkenalkan saya Penny dari Uncen. Punten, iya MC Bu Elis. Iya. Bu Elis salam kangen. Iya. Iya. Salam kangen. Ya. Kebetulan ya karena tadi Bapak Arif ya menyebutkan bahwa bagaimana survival kalau di Papua selain makan ular, insek juga banyak edible insek yang dimakan di sini seperti apa riang ria, cikat ya, cikadase. Kebetulan kami juga di sini punya koleksi insek yang cukup besar, 70.000 sampel. Kami punya museum ya 70.000 sampel kupu-kupu dan beberapa serangga di Papua. Nah, kalau jamurnya sendiri saya ya biasa lihat kalau pas ke kampung ada pasar tradisional kok di Wamena, di bahkan di pasar yang setiap hari saya belanja itu sering. Jadi kalau saya bawa bawa HP pasti saya foto atau saya ngobrol, dan itu betul Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwa itu untuk survival banyak sekali edible mushroom, wild edible mushroom yang dimakan dan juga dijual. Kalau jamur sawit kan juga umum juga ya di Sumatera di mana, tapi kalau di sini ya sagu, meskipun itu sama-sama Volvarela ya, sagu itu 1 tumpuk sekitar harganya 30.000. 1 tumpuknya mungkin nggak sampai setengah kilo. Ya, nggak sampai setengah. Ya 300-400 gram itu 30.000 dan itu menjadi incaran kalau di pasar ya. Nggak jauh dari bandara pasarnya. Terus kalau di Wamena bahkan ada jamur yang saya sendiri baru lihat gitu ya, baru lihat di pasar bahwa mereka jualnya kecil-kecil sih, di setumpuk kecil dekat mesnya Lipi zaman dulu kan ada mes di Wamena. Saya ngajar di Waina, jadi begitu juga di pasar tradisional di Waina tuh kadang-kadang sekitar 4-5 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah mulai agak jarang mungkin karena ya kondisi hutan. Tapi di pasar kota itu lentinus ya, kalau nggak salah lentinus sayur taju itu masih diperdagangkan. Dia bilang dari hutan gitu, dari daerah hutan. Maaf, kok saya malah saya malah yang jadi ngobrol ya. Karena ya, karena ini memang menarik sekali. Saya jadi nyadar gitu loh. Oh iya ya, ternyata dari Pak Arif, mohon juga nanti komennya. Ternyata kalau saya hanya melihat itu ya edible. Oke, morfologinya gimana, sumber protein buat masyarakat. Tapi kalau dari Pak Arif karena dari pertahanan ya. Jadi oh iya ya. Saya mikirnya ketahanan
pangan, tapi Pak Arief lebih jauh lagi ya sampai vaksin dan sebagainya. Mohon sharing infonya saja Pak Arief. Terima kasih Bu Elis dan teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Penny. Alhamdulillah nih Bapak ini langsung orang Papuanya langsung Bapak. Saya jawab dulu ya. Ya Bapak. Sudah 3. Pak, ya. Yang pertama dengan Bapak Khairul Anwar untuk referensi jurnal. Insya Allah ini bisa sharing nanti mungkin kalau berkenan setelah meeting ini saya bisa diberikan nomornya untuk bisa kita tukar menukar supaya ada kemungkinan kolaborasi ya. Ini satu kesempatan yang sangat baik. Saya berterima kasih untuk responnya. Yang kedua untuk Ibu Anggraini Puspita kalau nggak salah, untuk pemeriksaan NGS di Indonesia sudah ada. Saya sudah pernah ditawari ada 2 perusahaan di Indonesia ya. Ada yang alatnya di Indonesia, ada yang di luar itu paling Singapura, Malaysia. Jadi sudah ada. Memang penawaran ke saya waktu itu untuk manusia yang besarnya 3 miliar. Kalau hanya untuk kayak jamur dan sebagainya lebih kecil ukurannya, jadi pasti biayanya lebih murah. Jadi di Indonesia sudah ada yang perusahaan yang jasa secara resmi ya, jadi kita kirim sampel pasti keluar hasil. Kalau enggak kayak di IPB sendiri pun juga ada lab yang punya NGS yang tipe yang lebih simpel. Waktu itu saya sempat nanya, katanya tidak dikomersialkan, tapi kalau mau kerjasama. Jadi nggak bayar, tapi kerjasama. Itu cuma saya belum ada info lebih lengkap. Jadi sudah banyak pemeriksaan seperti ini. Nanti bisa tukar kontak lebih lanjut kalau pengen tahu tadi perusahaan itu. Mungkin saya nggak sebutkan di sini, saya punya datanya, penawarannya segala. Tapi untuk yang manusia, jadi nanti tinggal ditanya langsung aja. Yang ketiga untuk Bu Penny, alhamdulillah lewat forum ini bisa berkenalan. Kami ada penelitian, ini kalau Uncen berarti Ibu di Jayapura ya, tadi Waena itu mungkin dekat-dekat Jayapura. Selama ini kita risetnya kalau di sana malaria, topik yang berbeda lagi, tapi ini dengan topik jamur ya, mudah-mudahan kalau ke sana ada kesempatan berikut ya bisa ketemu Ibu nanti untuk lebih jauh ya. Saya kira untuk di Kemhan atau TNI itu sangat butuh info dan pengalaman seperti dari Ibu yang ada di Papua, karena setiap tahun kan dari TNI itu selalu mengirimkan pasukan ke sana untuk bertugas. Itu banyak hal yang perlu kita bekali gitu. Nah, di antara kita tadi ada namanya Dr. Nirawan. Iya. Nanti kalau berkenan bisa menambahkan, beliau pernah jadi komandan bagian kesehatan di, saya lupa, nanti kalau berkenan bisa nambahin karena beliau memang purnawirawan TNI yang tahu lebih jelas kondisi di lapangan. Jadi terima kasih, semoga berkenan juga untuk melanjutkan komunikasi dengan Bu Penny yang ada di Uncen, tidak keberatan untuk bisa kontak lagi. Ya, nanti nomornya saya berikan. Dengan senang hati Pak Arief. Mungkin Bu Sama-sama. Elis nanti bisa membantu Pak. Ya, Dengan insya senang Allah. hati. Oke. Ikutan ya Mbak Penny, ikutan, ingat saya. Ayo Mbak Nuni, Oh, mangga, iya, mangga ada Bu Bu Nuni. Nuni. Ada Bu Bu Nuni, Nuni, ada Mas mangga. Iwan tuh. Ada Pak Iwan juga. Ah, Bu Nuni, iya. Mangga, mangga. silakan Ibu Nuni, mungkin ada Ya, yang Pak disampaikan Penny. Ibu. Ya, Ibu Nunik nih ini pendiri Mikoina dari unsur dari Bapak yang Oh iya, dari kata Bapak dari Jawa. iya. Maka Ibu Nunik waktunya kami persilakan. Enggak, itu mengingatkan Bu Penny saja ikutan, kalau itu ya Pak Arief ikutan juga dong bareng-bareng meneliti apa. Terima kasih. Gitu. Ya. Banyak yang maju Pak di Purwokerto yang dibudidayakan nih. Bu Penny juga suka ke Purwokerto ngambil bibit juga ya Bu Penny ya.
ke kami di Oh. Purwokerto. Nah, ini Bapak yang tadi disampaikan. Oh iya. Nanti minta nomornya juga nggih Mbak Elis ya. Iya, ya. Enggak. Ya, nanti bareng-bareng ada penelitian yang sudah agak ini di kami di Unsud yang bisa si apa tadi? Kodelik. Psikedelik. Iya, psilocybin ya. Ya. Ya itu. Oh iya. Oh, Aris yang sudah banyak meneliti di Oh, kami untuk jamur-jamur yang itu kan di ini ya, di kotoran sapi gitu ya, psilocybe ya. 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 Iya. terima Iya, kasih. itu saya mohon kasih. infonya saja nggih, Iya. nanti ikutan Ya, kalau meneliti. Iya, terima kasih. terima kasih. Aduh, Nenek. Eh, Di sini juga ada Pak Iwan. Mana Pak Iwan Saskiawan? Baiklah, pertanyaan satu lagi Bapak yang di ini, yang di chat itu dari Dokter Nirawan. Ya ya. Bapak Dokter Nirawan mau menyampaikan langsung? Siap. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, tadi yang disampaikan Pak Arif juga saya ikut senang Bu Feni di Papua dan ini grupnya nanti membantu kami, penelitian kami dari pertahanan yang ke sana selain malaria, barangkali nanti ke arah jamur berhubungan dengan survive prajurit di sana ya. Terus ini yang saya ingin tanyakan untuk psikodelik ini yang bioaktif senyawa pada jamur ini bisa nggak mungkin disalahgunakan nantinya menjadi satu bahan narkoba. Kalau itu bisa kan kita juga harus waspada untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Dok. Jadi penyalahgunaan selalu bisa dan kemungkinannya ada. Sebelum psilocybin itu LSD yang lebih dulu itu punya sifat halusinogen dulu yang sudah dikembangkan lebih dulu, tapi terus kemudian dilarang di Amerika, di Eropa juga karena penyalahgunaan tadi. Nah, makanya setelah sempat vakum penelitian itu secara hampir 20 tahun, nah sekarang baru diaktifkan lagi dengan senyawa yang berbeda yang psilocybin itu, bukan LSD lagi. Jadi ya pengawasan sangat penting. Menurut saya pengawasan sangat penting. Tapi melihat dari kemanfaatannya, ya ini kan memang selalu ada antara manfaat dan penyalahgunaan. Manfaatnya sepertinya kalau kita amati di luar itu cukup menjanjikan. Jadi ya mungkin kita riset-riset mulai dari penelitian riset ya. Penelitian riset dengan uji klinis misalnya kalau sudah sampai ke manusia itu punya potensi. Saya lihat kayak adiksi ya, kalau di Indonesia ini narkoba kan sangat banyak, ada yang PTSD misalnya, yang trauma karena perang dan sebagainya. Ini adiksi ini sangat besar potensinya menurut saya. Artinya untuk penelitian sampai uji klinisnya sangat mungkin. Ya, tapi sekali lagi kita perlu izin. Prosesnya kita sudah tahu, jadi kita sedang jalankan. Demikian mungkin Dr. Nirawan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Arif dan juga Bapak Dokter. Selanjutnya kami persilakan kepada yang mahasiswa yang sedang kuliah offline langsung di sini, itu Mas Irsyad. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Cuma di sini saya ingin bertanya Bapak. Ini kan kita, tapi pertanyaannya mengacu pada konteks keamanan dan regulasi gitu kan. Jadi apa contoh-contoh konkret di mana teknologi genetika telah digunakan untuk mengubah sifat-sifat jamur dengan tujuan mendukung keperluan pertahanan nasional, seperti contohnya produksi senjata
biologi atau bahkan obat-obatan penting, dan bahkan jamur itu bisa digunakan sebagai senjata biologi untuk kayak ya bisa jadi kan digunakan sebagai senjata genosida atau pembunuhan secara massal begitu. Satu lagi kalau ada. Satu lagi. Cahaya. Ya. Tapi ini mungkin agak terlalu belum termasuk ke situ karena di sini kan bioaktifnya yang berasal dari jamur yang terlihat makro jamur. Ya. Nah, penelitian saya dulu waktu S1 itu membahas fungi endofit, Pak. Nah, di situ saya banyak baca jurnal fungi endofit itu tuh bisa merekombinasi genetik pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang itu menghasilkan senyawa bioaktif tadi, senyawa metabolit sekunder itu. Jadi pada tanaman itu yang setelah ada fungi endofitnya itu bisa menghasilkan anti kanker, antibiotik, sama antibakteri gitu. Jadi tanaman itu tuh bisa diekstrak untuk hasil senyawanya itu. Jadi saya pengen tahu gimana kok bisa fungi atau mikroorganisme lainnya itu dapat merekombinasi genetik pada tanaman tersebut sehingga merubah sifat dan menghasilkan senyawa metabolit tersebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau sampai ke senjata biologi, sepertinya mungkin saya bisa salah, tapi sepanjang saya pelajari, kalau untuk jamur belum masuk ke kategori itu, ya, karena kelihatannya dari daya apanya ya, ancaman ke kehidupan manusia itu masih ada yang lebih poten lagi, ya. Tapi namanya kita potensi, ya kita mesti harus bersiap di sana. Ya tadi seperti ya salah satu jamur tadi yang 90% kematian karena dia itu, kalau itu ada di Indonesia dan orang bisa menanam, kan nanam jamur mungkin lebih nggak ketahuan daripada nanam tanaman atau ular atau apa kayak gitu ya. Nah itu bisa saja. Ya kalau yang sudah jadi senjata biologi, ancaman jelas ya seperti racun antraks ya. Racun antraks itu sudah pernah juga kasusnya jelas, dan di Indonesia juga ada itu. Nah itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ini tadi dicontohkan di tanaman, ini di manusia juga ada. Jadi misalnya untuk virus HPV ya, human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks misalnya ya pada perempuan gitu ya. Itu dia juga memasukkan DNA-nya ke dalam genom hostnya misalnya, makanya kalau sekali kena HPV nggak bisa hilang kayak HIV itu. Terus dia genomnya itu dia merubah kira-kira ya dari ekspresi protein dari si host cell itu. Ya dia paksa untuk dia sesuai keinginan dia, itulah yang menyebabkan kanker tadi. Jadi salah satu caranya ya dia, kalau yang endofit saya kurang tahu apakah dia juga memasukkan DNA-nya ke DNA hostnya atau dia tetap sebagai individu yang, karena ini bakteri ya. Kalau yang tadi di manusia kan virus. Virus ini lebih sederhana. Biasanya kalau virus dia DNA dia dimasukin ke dalam host. Itu lebih paten, dia nggak akan bisa hilang. Banyak virus-virus kayak gitu, HIV, ini HPV, dan katanya COVID ini juga ada kayak gitu nih. Sudah lagi penelitian-penelitiannya. Umumnya virus itu kayak gitu. Ya. Nah kalau yang tanaman saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tapi intinya bahwa parasit ya kita bisa bilang itu ya, pokoknya dari luar masuk ke dalam individu kayak gitu ya, dia ya bisa kemudian mengontrol ya untuk kebutuhan. Tapi kalau ini kan kelihatannya malah kalau ke manusia kita bermanfaat ya. Mungkin kayak yang gaharu ya, yang bau. Jadi yang terinfeksi itu terus dia mengeluarkan senyawa-senyawa metabolit yang kalau dibakar wangi, harganya mahal sekali, itu kan kelihatannya mirip ya. Ya. Sebenarnya kalau dari tanaman itu dia sebenarnya tanaman itu belum ada senyawa metabolit sekundernya. Jadi dengan adanya fungi endofit itu dia bisa menghasilkan tanaman itu kayak ada
bakterinya gitu. Jadi tanaman itu bisa diekstrak jadi tanaman obat gitu, Pak. Ya, Setelah yang saya baca. Ya, nanti di bagian kedua, bagian terakhir saya ada sedikit bicara, mungkin saya tambahkan penjelasan di situ ya. Langsung aja. Langsung ya. Ya, biar cepat. Ya, Ya. Ya, di sini ada yang mau bertanya, tapi nanti setelah yang Oh ya, bagian ya. Kami persilahkan Bapak untuk melanjutkan. Ya, bagian ketiga ini bagian terakhir. Jadi penerapan iptek ilmu dan teknologi genetik pada riset jamur, saya terus terang masih baru memulai bekerja sama dengan Profesor Elis juga untuk saat ini. Jadi yang pertama, yang paling simpel yaitu untuk identifikasi genetik. Ini DNA barcoding, istilah yang populer, ya tergantung gennya. Dari searching saya ada beberapa ITS, nama gennya ada ITS 1 sampai 4, macam-macam nanti bisa dipilih. Kemudian ada 28 sRNA, LSU, SSU singkatan ini, RBP1 dan sebagainya. Jadi banyak. Paling populer sih ITS. Kemudian nanti kita mensekuen lalu membandingkan dengan database sehingga bisa dibikin pohon filogenetik seperti itu. Jamur kita kira-kira akan lebih dekat dengan yang mana, dengan dari situ kita akan pastikan ini sampai ke spesies atau mungkin subspesiesnya apa. Jadi ini sangat populer. Ini pembacaan sekuennya cukup dengan Sanger sequencing di Indonesia sekitar 150.000 ya untuk satu sekuen. Kalau mau level paper ya forward reverse ya 300.000. Jadi cukup terjangkau lah untuk sebuah penelitian seperti ini. Ini kemudian untuk pencarian jamur yang kalau dari pengalaman kami misalnya yang lagi interest sekarang yang jamur psikedelik tadi, yang di literatur spesiesnya ada 300 lebih. Nah, kalau yang ahli seperti Profesor Elis atau beberapa tadi yang memberi komentar, mungkin dari pengamatan fisik tahu lah kira-kira. Kemudian saya baca juga termasuk yang grup dari Purwokerto itu dia mereaksikan dengan senyawa kimia, nanti bereaksi berubah warna, lalu dibilang dia punya senyawa bioaktif yang dituju. Nah, kalau kami yang nomor 3, jadi karena kita background-nya genetik, jadi kita lakukan PCR. Ini lebih gampang kalau di lab kami karena untuk PCR kita lengkap semuanya. Kita bukan dari kimia, jadi kalau reaksi-reaksi kimia malah nggak ngerti. Jadi kita pakai teknik PCR, itu karena kita punya seperti gambar di kanan ini, kita ambil dari referensi juga, psilocybin yang di tengah itu, dia metabolit sekunder, sehingga dia yang mensintesis bukan satu gen, tapi banyak. Dalam sebuah pathway seperti tadi, mulai dari yang kiri bawah, triptofan, lalu dia di reaksi di katalis oleh decarboxylation PSID namanya menjadi triptofamin, PSIH, PSIK dan seterusnya sampai akhirnya jadi psilocybin. Jadi metabolit sekunder selalu seperti ini. Artinya yang bekerja tidak cuma satu enzim. Nah, ini sama dengan pertanyaan tadi ya. Setelah terinfeksi dengan jamur dia bisa menghasilkan metabolit. Kemungkinannya yaitu dia memasukkan satu gen yang sebelumnya nggak ada, sehingga rantainya terbentuk sehingga dia bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan produk metabolit yang terakhir. Ini secara buatan dibikin, orang sudah lagi melakukan itu, termasuk riset yang menarik itu namanya biologi sintetik. Ya, contoh pertama yang menjadi populer itu membuat artemisinin, obat anti malaria yang harusnya diproduksi oleh tanaman perdu Artemisia annua ya. Itu bisa dibikin oleh ragi yeast. Ya, ragi punya beberapa enzim, tapi nggak utuh sehingga nggak bisa jadi, itu nggak ada masalah ya. Nah, dia kekurangan 2 enzim aja, lalu secara rekayasa genetik ditambahkan sehingga pathway-nya lengkap, sehingga akhirnya raginya bikin artemisinin.
Nah, mungkin yang Indovid juga kayak gitu. Jadi dia sudah punya beberapa pathway, tapi nggak utuh, sehingga ini masukin sehingga dia bikin. Nah, yang saya perkirakan kayak gitu. Nah, nggak muncul. Ini slide bisa screen. Jadi untuk ini yang kita lakukan, jadi yang teknik kedua yang kita lakukan ini sekarang cukup tren di orang-orang genetik, ya, tidak hanya untuk yang kami, tapi ada yang untuk mencari bakteri yang bisa mengurai plastik, misalnya kan ini populer ya, plastik, mikroplastik dan sebagainya. Nah, ada ahli mikrobiologi yang caranya screening mikroba gitu ya, ditumbuhkan dalam suspensi yang ada mikroplastiknya gitu. Tapi ada juga yang dia caranya seperti kita ini. Saya sendiri belajar di situ. Jadi gen-gennya yang pekerja sudah tahu, kita desain primernya. Kalau dia punya PCR-nya dapat, ya kita bisa perkirakan dia punya itu. Nah, misalnya seperti itu yang tahap akhir ini tulisannya mungkin agak kecil, PSIM ini sama apa ya? Jadi biasanya kalau gen yang paling ujung itu sudah sangat spesifik, ya. Jadi itu misalnya kalau mau, atau PSIK gitu, PSIK sama PSIM. Nah itu jadi kita melakukannya secara screening genetik. Memang ini mungkin saja tidak apa istilahnya ya, terbaik ya, karena tidak ada yang selalu terbaik, tapi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya punya sharing aja, kita melakukan dengan itu. Nah, untuk ini waktu itu kita belajar dari sini, ini foto waktu bulan Juli. Jadi mahasiswa kami ke sini untuk belajar tentang perburuan jamur ya, karena dekat kampus kita dari Sentul ke sini. Nah, yang penting setelah itu kita balik ke kampus. Selang beberapa minggu mahasiswa ini belajar, mahasiswa kedokteran, jadi sebenarnya nggak terbiasa, nggak ada pelajarannya kalau kayak gini-ginian sehari-hari, tapi sebagai bentuk kegiatan. Ya, jadi ilmunya sudah diterapkan. Jadi ya, di kampus Unan itu ada hutannya, jadi kita belajar gitu. Nah ini contoh hasilnya. Kalau ini untuk primer yang untuk identifikasi genetik, jadi seluruh itu 1-6 beda jamur, ya semuanya ada pitanya karena ini yang identifikasi genetik seperti ITS, RNA semuanya kan punya. Cuman keragamannya juga bisa dilihat dari besar pita dan sebagainya gitu ya. Nah itu gambarannya aja. Kemudian yang terakhir itu yang gen psilocybin. Nah ini juga yang nomor 11 yang kanan itu yang kontrolnya, kebetulan punya jamur yang sudah dipastikan itu pitanya dapat, itu pitanya masih banyak karena PCR-nya belum optimal waktu itu. Ini hasil-hasil awal. Tapi kita nomor 1 bisa dapat 1, jadi cukup senang juga anak-anak mahasiswa kami yang nggak punya pengalaman, tapi kita bisa dapat kira-kira jamur yang setidaknya punya gen yang terlibat dalam sintesisnya. Yang 2-10 kosong ya, memang lebih banyak yang enggak. Ya, tapi ini sebuah contoh penerapan yang kami ini bersama mahasiswa kerjakan. Nah, yang terakhir ini bukan kegiatan kami. Jadi untuk gambaran aja. Jadi rekayasa genetik pada mushroom ini sudah ada yang pertama dan sangat jadi bahan pembicaraan 2016 itu jamur kancing ya, ini ya, button mushroom ya, dia ada salah satu enzimnya yang dinonaktifkan sehingga dia tidak mudah browning. Dan ini satu lagi dia FDA sudah memberikan izin ini non-GMO.
Jadi seperti yang tadi, ini hanya berguna untuk produksinya. Jadi tidak kemudian dia punya gizi yang baru atau apa. Cuman dia kalau misalnya yang tomat itu tidak bisa lebih lama gitu, tidak mudah busuk, ini kira-kira mirip lah. Slide terakhir, jadi ini juga sebatas yang menjadi bagian dari minat kami, banyak mungkin yang bisa dilakukan, tapi identifikasi genetik saya kira terutama dari mahasiswa berminat di sini menemukan spesies atau jamur baru, ya, untuk publikasi secara genetik pasti akan lebih bagus. Kemudian kami menggunakan juga untuk screening, tapi jadi bukan bioaktifnya, senyawanya, tapi gennya. Dengan cara PCR yang simpel, mahasiswa juga bisa lakukan. Kemudian ada rekayasa genetik, bukan kami, ini dari literatur, karena ini cukup panjang, jadi pada Masrub juga sudah dilakukan. Demikian dari saya, slide-nya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna dan kami sangat senang untuk bisa menindaklanjuti, ya, nanti kalau ada komunikasi atau bahkan sampai ke kolaborasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Prof. Ferry sebagai moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Bapak Arief Budi Witarto, ya, yang sudah memberikan paparannya yang luar biasa. Di sini ada yang mau bertanya, Bapak. Yang offline ada 2 orang, Ya. yang online ada 3 tadi. Dipersilakan yang offline dulu. Silakan, Bapak Adriani dan apakah bisa untuk mengambil jamur yang beracun ini menggunakan CRISPR-Cas9? Terus yang kedua, kalau biasa kita juga dikenal sebagai jamur yang berkhasiat, itu yang ada di kelapa sawit bukan? Yang kedua tolong diulang. Cordyceps. Ya. Jamur yang sebagai obat Oh, itu yang di kelapa sawit bukan? oke. Sudah. Ya. Sekarang satu lagi. Satu lagi ya, Terkait yang tadi Pak, jamur bisa deteksi manusia. Itu seperti apa sih? Dan mungkin kalau terkait identifikasi jamur ini, apakah ada kendalanya gitu Pak ketika kita dalam penelitian terkait identifikasi jamur secara genetik? Ya. Baik, saya jawab ya. Ya. Yang pertama, apakah tadi teknologi genome editing CRISPR bisa dipakai? Prinsipnya dia apa saja bisa. Ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu menambahkan gen baru atau memotong atau sehingga hasilnya tidak aktif gen yang ada di sana. 2 itu utamanya. Yang contoh yang 2016 tadi adalah menonaktifkan. Jadi dia tidak menambahkan gen baru, tapi yang ada tadi PPO gen kalau nggak salah, itu dia dipotong. Ya, karena CRISPR itu pasti kaitannya dengan potong menyisipkan gitu. Jadi saya belum baca dia motongnya di mana, mungkin di promotornya atau apa sehingga tidak aktif. Itu jadi pada jamur apa aja bisa, tinggal alasannya ya. Kalau yang tadi 2016 kan dia alasannya ya tadi jamur kancingnya itu jadi tidak lebih browning ya. Saya mungkin Prof. Felis lebih tahu seperti apa yang dimaksud. Saya nggak pernah ngerti. Tapi itu apakah secara industri benar-benar penting atau enggak ya lain soal. Pokoknya dia ngerjain di lab ya. Jadi CRISPR juga sudah makin mudah ya di UI. Dosen di UNAN ada yang S3-nya di UI itu ya, tentang CRISPR. Ya. Artinya mahasiswa S3 di Indonesia bisa melakukan asal ada fasilitasnya. Itu rekayasa genetik prinsipnya.
Nah, yang kedua ini sebenarnya saya nggak bisa jawab ini. Nanti Pak Willy yang bantu ya. Kelapa sawit saya itu bagian yang saya paling lemah. Saya cuma ngambil dari internet. Mohon maaf. Yang kedua, yang ada penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan jamur ya, di kulit dan sebagainya ya. Tapi yang saya sampaikan sebagai contoh tadi yang bukan itu, dia bukan jamur, dia virus ya, yang HPV. Jadi kalau yang penyakit karena jamur, mungkin saya nggak bisa menjelaskan di sini. Tapi kalau yang tadi virus HPV tadi, memang bukan jamur, tapi tadi apa kaitan dengan adanya pertanyaan itu ya. Dia bisa masuk ke tidak hanya menginfeksi sel kita, tapi dia ikut menyisipkan DNA-nya, genomnya, RNA biasanya, sehingga dia menetap di kita. Banyak kutunya itu, jadi kayak host gitu. Kan bentuk itunya kulitnya udah nggak normal kayak akar ini. Sementara itu yang saya bisa sampaikan. Terus kalau untuk identifikasi genetik masalahnya apa? Nah ini kadang kalau genetik itu karena informasinya sangat detail dan di data bank itu informasi genetiknya sangat banyak, sehingga nanti kalau kita akan melakukan proses pencarian sekuen yang sama, nah itu akan keluarnya banyak sekali. Dari yang skornya 99% sampai 97%. Nah, kesulitannya nanti gimana kita bisa menentukan ya. 97% kan juga dekat ya. Tapi 99% lebih dekat. Sementara kalau saya misalnya bukan ahli jamur gitu, kalau ngelihat nama genus spesiesnya beda banget nih. Tapi kan nggak mungkin kedua-duanya. Nah, jadi disitulah agak sangat teknis ya. Sekuen itu karena sangat detail maka akan memberikan banyak sekali data untuk kita bisa pilih. Nah, mungkin ditambah dengan pengetahuan di lapangannya ini kelihatannya lebih dekat ke genus apa dan sebagainya dari situ. Jadi akan banyak banget dari yang 100% identik sampai yang masih di atas 90% itu bisa keluar. Mungkin itu. Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Di sini masih ada pertanyaan, tapi waktu sudah jam 12, mungkin saya bacakan ya Bapak. Ini dari Dwi Sudaja, radioaktif psikedelik, kemudian mengingat arus perdagangan internasional terbuka bebas sehingga dapat membantu petugas karantina tumbuhan dalam pemeriksaan lalu lintas media pembawa tumbuhan atau pangan segar asal tumbuhan dari luar negeri. Mungkin Bapak Dwi Suki dari karantina mungkin. Nah, kemudian Pak Jumadil Akhir, ini masuk S3. Pak Jumadil ini berasal dari Aceh, Bapak. Nah, jadi tadi lengkap ya, dari Papua, dari Aceh. Ujung barat, ujung timur. Nah, izin memberikan saran dan sekaligus pertanyaan. Saya tertarik dengan sekilas Bapak tadi menyebut tanaman ganja, Pak, orang Aceh nih. Oh iya. Nah, mungkin perlu regulasi agar tanaman ganja bisa dibuatkan regulasi terkait dengan penggunaan penelitian, karena banyak juga senyawa aktif yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, khususnya di dunia medis bagi kepentingan manusia. Terutama juga beliau ini meneliti mengenai cendawan endofit, Pak. Mungkin saja di akar tanaman ganja tadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Mungkin itu. Satu lagi dari Bu Penny, keren Pak hasil jamur hasil hunting jamurnya di PCR. Mungkin itu Bapak. Ini silakan juga nih ada pengumuman presensi kuliah ya untuk diisi, silakan. Bapak kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Disugi. Untuk list jamur psikedeliknya saya nggak hafal bisa jawab langsung, tapi itu kalau kita Google
keluar semuanya. Jadi psychedelic mushroom gitu udah banyak keluar. Googling. Mohon kalau enggak nanti kontak dengan saya juga biar kita bisa ada komunikasi lanjut. Untuk pemeriksaan tumbuhan, mungkin yang saya pikir ini dengan metode-metode seperti yang tadi saya bilang, saya kira PCR, setahu saya kalau di karantina yang kantor besar itu dia sudah ada fasilitasnya, ya bisa dipakai. Saya kira itu sangat bagus untuk dimanfaatkan ya, untuk misalnya ini tanaman yang langka atau yang enggak ya, kalau sudah enggak kelihatan bentuknya tapi rebuk atau apa bisa juga dipastikan. Kemudian untuk Pak Jumadil Akhir dari Aceh, ini saya baru tanya ke kolega kami yang spesialis kesehatan jiwa ketika mau mengajukan perizinan riset ini. Jadi memang izinnya itu di Kementerian Kesehatan. Kalau Bapak mau nanti bisa kontak saya sudah punya formulir-formulir untuk mengajukan. Ya, di internet juga bisa kalau mau nyari, tapi saya sudah dikasih semua sama direkturnya. Jadi memang ada form resminya untuk penelitian resmi, tapi memang kenyataannya yang saya dapetin itu sejauh ini belum ada yang secara resmi dapat izin. Nggak tahu apakah belum secara resmi mengajukan atau apa untuk golongan narkoba ini ya. Seharusnya pada prinsipnya boleh penelitiannya, tapi izin tertulis katanya belum pernah ada yang keluar. Itu, jadi ini bisa dicoba nanti kalau bisa kontak saya sharing itunya, file-file yang diperlukan. Terima kasih untuk Bu Penny apresiasinya, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak atas kuliah umumnya yang luar biasa, ya, kepada yang hadir tadi dan juga yang secara online dan offline dan yang aktif bertanya dan memberi masukan. Izinkan saya mengambil kesimpulan Bapak untuk kuliah hari ini. Kuliah umum ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan ilmu genetik. Oh, masih ada kesimpulan Bapak? Oh, ini yang disampaikan. Memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan ilmu genetik dalam penelitian jamur. Ilmu genetik telah memungkinkan para peneliti untuk memahami jamur secara lebih baik, mengembangkan aplikasi praktis dalam berbagai industri, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Penelitian teknik genetik dalam penelitian jamur membuka peluang baru dalam eksplorasi sumber daya alam, pengembangan obat-obatan, produksi pangan, dan berbagai aspek ilmu pengetahuan lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang genetika jamur, kita dapat memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh kelompok organisme ini untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Mungkin itu kesimpulan dari kuliah umum ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, yaitu Saudara Mas Ikhwan Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Elisina Heriana yang telah memoderatori kuliah umum hari ini, dan juga tentunya kepada Bapak Dr. Arif yang telah menyampaikan banyak sekali materi yang menarik untuk bisa dikembangkan buat teman-teman semua yang sedang penelitian begitu ya. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita juga terkait dengan bagaimana penerapan ilmu genetik di dunia jamur seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Elis kepada Bapak Dr. Arif. Kami persilahkan di sana mungkin. Ini di bawah nggak? Kelihatan. Oh, sertifikatnya mana? Oh, ini ada Bapak. Oh, karena Bapak. Di sini. Iya. Gimana Mas? Di sini aja Bapak. Enggak apa di sana, di sore. Oh, sana kelihatan.
Ya. Selanjutnya foto. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Arif dan juga Ibu Profesor Elis yang telah berkenan untuk membawakan materi hari ini. Yang selanjutnya akan ada dokumentasi. Silakan kepada Bapak Ibu bisa berkenan untuk menyalakan kameranya untuk kita dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa menyalakan sebentar untuk kameranya. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada 120-an peserta yang ikut serta dalam kuliah ini. Dari Aceh sampai Papua, Bu ya. Jadi alhamdulillah. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya 3, 2, 1. Berikutnya 3, 2, 1. Slide berikutnya 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di penghujung agenda untuk kuliah umum hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Iwan Sodik Syifauddin selaku Master of Ceremony pada kuliah umum hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, Bapak. Banyak kenalan baru. Yang Purwokerto langsung kontak kita. Baru dibicarakan. Oh, Bu Penny. Ya, dulu salam kenal Pak Arif. Iya. Untung penting ya, jadi kami bisa ikut gitu. Alhamdulillah. Ya, mohon nomor kontaknya Pak Arif, Bu Elis. Ya, Bu ya. Ya. Monggo izin live. Mohon, mangga Ibu, terima kasih semuanya Bapak Ibu, adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya. Buat mahasiswa saya ada. Sudah ada hadiah. Yang bertanya ya di sini semuanya bertanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Wah, dari mana? Kandungan kunci. Bapak ini ada satu lagi Bapak. Oh iya. Sama Mas Iwan Pak. Mas Iwan Pak. Hitungannya mahasiswa Bu ya. Hitungannya mahasiswa. Iya sama ya. Mas Iwan, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bapak, ya. ada makan Ibu Els. buat saya. Oh iya, makasih banyak. Saya juga dapat alhamdulillah. Gelarnya udah Mas. Langsung diedit. Bapak, ya. Iya. Bapak makan dulu Bapak di sini. Ada di situ ada.
Maka dulu, saya mau ketemu sebentar. Banyak banget. Foto bareng semua.